Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Kita kali ini akan membicarakan tentang pemilihan rancangan desain penelitian. Jadi kita akan mempelajari jenis-jenis dari desain penelitian. Apakah tujuan pembelajaran kali ini? Yaitu diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami apa saja jenis-jenis desain penelitian. Di dalamnya apa itu definisinya, apa syarat desain tersebut, apa perbedaannya dengan desain yang lainnya, sehingga bisa menentukan desain penelitian yang nantinya akan digunakan dalam tugas akhir atau skripsinya. Penyusunannya, desain penelitian, kapan kita menentukannya? Ya, jadi kita sudah menetapkan topik. Topik itu belum tentu judul. Ya, bisa saja topik tema penelitian tetap akan berubah nanti judulnya di belakang. Ya, jadi kita sudah punya topik, kita sudah punya tema. Nah, sambil dibayangkan akan memaparkan apa, pasti garis benang merah penelitian, nyawanya penelitian itu adalah pertanyaannya mengapa? Topiknya itu apa? Mengapa saya memilih topik tersebut? Relevan tidak dengan kejadian sekarang? Relevan tidak dengan studi kasus, studi literatur? Ya. Kemudian apa implikasinya terhadap profesi? Sehingga akan bagaimana saya menelitinya? Nah, ketika sampai pada pertanyaan bagaimana masalah tersebut akan diteliti, itulah desain penelitian. Apa pentingnya desain penelitian? Jadi, penelitian itu kan sebuah cara, metode berpikir ilmiah. Kita punya masalah klinis, kita punya masalah dalam asuhan keperawatan pasien, ya. Nah, agar masalah ini diselesaikan dengan ilmiah, maka kita perlu melakukan penelitian. Di dalamnya ada desain penelitian. Jadi desain penelitian ini akan berguna bagi semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Itu peneliti, subjek penelitian, orang-orang yang terkait dalam penelitian sampai ke publikasi. Di publikasi hasil penelitian pun orang akan melihat, oh hasilnya seperti ini, memang dia desain penelitiannya apa. Jadi semua pihak ya akan melihat desain penelitiannya. Kemudian ini jelas sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan proses penelitian. Apakah saya akan melihat ke depan, ataukah saya akan melihat belakang, apakah saya akan melihat hanya 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Itu berdasar dari desain penelitian. Kita mengenal pengelompokan desain penelitian dari berbagai sudut pandang. Coba, mungkin sudah ada yang bisa menyebutkan desain penelitian apa saja? Yang mungkin di bayangan ada desain penelitian kualitatif, ada desain penelitian kuantitatif. Kemudian ada apa lagi? Ada deskriptif, ada korelasi, ada eksperimental, nanti laboratorium eksperimental, kuasi eksperimen, dan sebagainya, true eksperimen. Ya, sudah ingat ya, sudah tahu ya sebagian besar desain-desain penelitian ini. Mari kita pelajari lebih lanjut. Kalau dilihat dari perumusan masalahnya, maka desain itu bisa dibedakan ada penelitian eksploratif,
juga penelitian uji hipotesis. Kalau berdasar metode pengumpulan data, ada penelitian observatif, itu penelitian pengamatan, serta penelitian survei. Kalau dilihat dari pengendaliannya, pengendalian variabel penelitian adalah apa yang akan dicari di penelitian tersebut. Dilihat dari pengendalian variabel, ada penelitian eksperimental, ada penelitian ex post facto. Kemudian menurut tujuannya, ada deskriptif, ada komparatif, pembandingan, juga asosiatif. Kalau dilihat dari lingkungan studi, ini dapat dikelompokkan menjadi penelitian studi lapangan, eksperimen. Ya, eksperimen itu bisa di laboratorium, bisa di klinis di lapangan. Kita bahas penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini adalah penelitian yang menguji suatu variabel yang diyakini kebenarannya sehingga menghasilkan penemuan-penemuan baru. Oh, ada gejala tanda COVID di saluran pernafasan seperti ini. Penyempitan bronkus, peningkatan mukus. Oh, bagaimana ya manajemen jalan nafasnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana manajemen jalan nafasnya, contoh dengan positioning, buka jalan nafas dengan positioning. Anda mau melakukan positioning seperti apa? Itu pertanyaan penelitian. Maka Anda butuh metode. Saya mau penelitian eksploratif sehingga saya bisa menemukan metode asuhan keperawatan baru yang bisa memperbaiki gangguan jalan nafas pada pasien COVID-19. Misal seperti itu. Menghasilkan penemuan-penemuan baru. Berikutnya ada penelitian uji hipotesis. Suatu penelitian ini mempunyai hipotesis, pernyataan, jawaban dari masalah kita yang harus diuji kebenarannya. Apakah jawaban sementara kita benar ataukah tidak? Oh, pemberian posisi site lying itu bisa meningkatkan saturasi oksigen pada pasien COVID-19. Ya, jawaban kita itu bisa meningkatkan saturasi oksigen. Tapi buktikan dengan penelitian ilmiah. Bukan hanya berdasar akal pikiran. Loh, itu menurut saya bisa. Bukan. Ya. Uji hipotesis. Apakah benar jawaban sementara kita? Ataukah ditolak jawaban sementara kita? Ini adalah contoh desain yang menggunakan eksplorasi. Ya, jadi penelitian ini tentang studi eksplorasi perilaku coping pada individu dengan cerebral palsy. Dari metode penelitian tersebut, maka teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, juga dokumentasi. Ada juga penelitian pengamatan atau observasi dan penelitian survei. Untuk penelitian observasi, kita peneliti mencatat informasi yang mereka saksikan. Kita peneliti mencatat segala informasi yang terjadi di subjek selama penelitian, tentu dalam batas variabel yang diambil. Variabelnya adalah saturasi oksigen dan tekanan darah setelah pemberian site lying. Kok tekanan darah yang dekat saturasi oksigen apa? RR misalnya.
variabel saya adalah saturasi oksigen dan irama nafas. Jadi catat segala informasi terkait variabel tersebut. Proses pengamatan ini bisa terdiri dari persiapan termasuk latihan training, memulai interaksi, pengamatan dan pencatatan, sampai menyelesaikan tugas lapangan. Berikutnya ada penelitian survei. Metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden. Pada dasarnya survei ini bisa pakai wawancara. Wawancara nanti itu teknik ya, teknik pengambilan data. Banyak jenisnya dari wawancara. Close question, open question, deep question, ya banyak. Kemudian juga bisa menggunakan kuesioner, esai, pilihan, tertutup, ya tidak, jawaban ABCD, setuju sangat setuju, tidak setuju, ya banyak sekali. Nah, itulah penelitian observasi dan penelitian survei. Contoh yang lainnya ada hubungan antara usia ibu pada saat hamil dan status anemia dengan kejadian BBLR. Ini merupakan studi observasional. Ya, jadi desain penelitian ini merupakan observasional analitik dengan pendekatannya case control, yaitu kasus kontrol. Bertujuan untuk menilai apakah ada hubungan antara usia ibu saat hamil serta status anemianya ya, dengan kejadian nanti apakah melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau tidak. Ini contoh metode survei ya. Ada hubungan pengetahuan, status ekonomi sosial, pola asuh orang tua, dan paparan media pornografi terhadap perilaku seksual remaja. Ini studi survei analitik pada SMU negeri di seluruh Kabupaten Karawang. Metodenya kita bisa lihat, jenis metode yang digunakan adalah penelitian survei analitik dengan cross-seksional, potong silang itu cross-seksional. Ya, dilaksanakan di seluruh SMU di Kabupaten Karawang. Jumlah responden 364. Ya, jadi dicari apakah ada hubungan pengetahuan, sosial ekonomi, pola asuh, serta media terhadap perilaku seksual remaja. Selanjutnya ada penelitian eksperimental dan penelitian ex post facto. Penelitian eksperimental ini melakukan percobaan suatu terapi, obat, teknik keperawatan, contoh relaksasi untuk menurunkan stres pasien COVID-19. Ya, atau manajemen stres untuk meningkatkan sistem imun. Nah, itu melakukan percobaan untuk mendapatkan hasil yang presisi. Ya, percobaan kita adalah teknik relaksasi. Hasilnya cek marker dari sistem imun. Itu penelitian eksperimental. Ada juga penelitian ex post facto. Ini melacak kembali melalui kuesioner bisa dengan dokumen yang relevan. Contoh dokumen yang relevan dari mana? Bisa dari dinas kesehatan, bisa dari rumah sakit, rekam medis pasien, dari suatu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ini contoh metode eksperimental ya. Pengaruh ekstrak buah naga merah terhadap profil lipid darah tikus dengan kondisi hiperlipidemia. Jadi ini eksperimental di laboratorium ya, menggunakan tikus putih galur wistar. Yang diuji adalah profil lipidnya. Apa diberikan? Ekstrak buah naga merah pada pakannya. Jadi ini metode penelitiannya adalah
eksperimental dengan post test only control group design. Jadi hanya ada satu pengujian profil lipid di post test only. Ya, hanya satu pengukuran saja. Berikutnya adalah ex post facto. Jadi ini ex post facto itu adalah semacam literatur review. Bagaimana terapi musik, contoh di sini, bagaimana terapi musik untuk pasien hipertensi dari berbagai penelitian yang sebelumnya oleh peneliti ini dicari literatur review. Kalau di sini peneliti menggunakan metodenya PICO, problem, intervensi, comparison, and outcome. Jadi ada banyak artikel. Contoh di sini ada 20 artikel itu yang menggunakan Google Scholar. Juga ada Science Direct dan OAJSE. Dari mulai penelitian tahun 2001 sampai 2018. Kemudian dari 20 artikel itu akan dibuat comparison sampai outcome-nya. Jadi dibandingkan sampai keluarlah hasil studi literatur review oleh peneliti ini. Bagaimana terapi musik terhadap pasien hipertensi. Jadi ini adalah membandingkan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya. Contoh lainnya adalah yang baru nih, bagaimana penggunaan hidrokloroquine untuk treatment COVID-19. Ya, berdasarkan filosofi sains. Jadi dicari penelitian-penelitian terdahulu tentang hidrokloroquine terhadap COVID. Virus COVID kan subkelasnya banyak. Dicari studi literatur terkait based on philosophy of science and heuristic. Maka keluarlah studi literatur ini. Ada penelitian deskriptif. Ini mahasiswa level sarjana strata 1, penelitian deskriptif dianjurkan. Ya, penelitian yang digunakan untuk memberikan penjelasan objektif, justifikasi, dan evaluasi sebagai bahan pengambilan keputusan bagi yang berwenang dari suatu fakta atau kejadian yang sedang terjadi. Ini sedang pandemi COVID-19. Seluruh warga negara di dunia, citizen, perawat, pasien, tenaga medis, dokter, spesialis, dan sebagainya. Stres, masyarakat pun stres, anak sekolah stres, ibu rumah tangga stres, bapak rumah tangga stres, kepala keluarga. Ya, coba cari, hanya penelitian deskriptif dari pandemi COVID itu banyak sekali. Contoh, ya, studi kasus, gambaran tingkat stres ibu rumah tangga dengan anak school from home, gambaran domestic violence selama pandemi COVID. Ya, itu penelitian deskriptif. Variabelnya cuma satu. Biasanya, bisa saja variabelnya banyak. Kemudian ada penelitian komparatif. Penelitian komparatif itu membandingkan suatu permasalahan yang sama pada objek yang berbeda. Ya, perbedaan tingkat stres ibu rumah tangga dan ibu bekerja yang terpaksa work from home selama pandemi COVID-19. Masalahnya sama, masalahnya adalah stres. Tetapi subjek atau objeknya berbeda. Satu ibu rumah tangga tulen, yang satu ibu bekerja yang harus kerja di rumah, sama-sama di rumah. Bagaimana stresnya? Ya. Nah,
Nah, itu penelitian komparatif. Kemudian ada penelitian asosiatif. Ini meneliti hubungan antara variabel-variabel opini yang berbeda. Contoh penelitian asosiatif, ya, hubungan tingkat pendidikan, hubungan karakteristik ibu dengan tingkat stres yang dialami, hubungan jenis pekerjaan dengan kejadian domestic violence. Ada variabel A dihubungkan dengan variabel B. Kalau tadi penelitian komparatif, variabelnya hubungan variabel A dibandingkan pada subjek yang berbeda. Paham ya? Ini metode penelitian dengan deskriptif. Ya, contohnya adalah gambaran status gizi dan fungsi paru pada pasien PPOK stabil di poliparu RSUD. Ya, kita cari metode penelitian. This study was using descriptive methods dengan konsep dengan pendekatan cross sectional. Ya, jadi mendeskripsikan bagaimana status gizi pasien. Status gizi di sini apa saja? Ada, tidak dijelaskan ya, di abstraknya tidak ada status gizinya. Kemudian usia gitu saja. Kemudian karakteristik berdasarkan pekerjaan, banyak yang sudah pensiun, kemudian status merokok, dan fungsi pulmonarinya. Begitu saja. Ini mudah sekali dilakukan. Berikutnya ada komparasi. Contohnya komparasi itu membandingkan, membedakan perbedaan posisi tripod dan posisi semipolar terhadap peningkatan saturasi oksigen pada pasien asma. Jadi ini ada dua perlakuan pada dua kelompok yang berbeda. Ya, kelompok tersebut sama-sama adalah pasien asma. Kemudian dari posisi tripod dilihat bagaimana saturasi oksigennya. Kemudian kelompok yang semipolar itu dilihat bagaimana saturasi oksigennya, dibedakan, dibandingkan, dikomparasikan. Ada juga efektivitas relaksasi otot progresif terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi esensial. Di sini, this research use quasi-experiment. This research use quasi-experiment design with non-equivalent group approach. Jadi dia menggunakan dua grup, ya, 15 grup which divide into 15 as experiment group and 15 as control group by using purposive sampling technique. Jadi ada dua kelompok penderita hipertensi, yang satu dikasih relaksasi otot progresif, yang kelompok lainnya tidak diberikan relaksasi otot progresif. Bagaimana kaitannya dengan tekanan darah masing-masing, ya, pada grup yang diberikan relaksasi dengan grup yang tidak diberikan relaksasi, dikomparasi, dibedakan. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi itu hubungan. Mudah nih. Hubungan merokok dengan saturasi oksigen pada pegawai di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Ya. Kita baca this research was a cross-sectional study that was conducted on 30 administration staff. Jadi ini menggunakan tadi asosiasi, korelasi, hubungan. Berikutnya penelitian studi lapangan.
Ini dilakukan melalui proses pembelajaran secara langsung atau menggali pengetahuan dari orang yang ahli di bidangnya. Studi lapangan bisa ke sebuah suku, misal ya, menggali pengetahuan perilaku suku tersebut, atau langsung ke ahli-ahli di bidangnya, tokoh, ya, konsultan. Oke, selanjutnya ke eksperimen lapangan. Ada eksperimen lapangan, ada eksperimen laboratorium. Untuk eksperimen lapangan, ini dengan melakukan suatu percobaan sampai mendapatkan data yang akurat. Kalau eksperimen di laboratorium memanfaatkan fasilitas laboratorium sebagai sarana pembantunya. Apa bedanya penelitian eksperimen klinis lapangan dengan laboratorium? Lokasi. Kalau penelitian lapangan bisa langsung klinis ke pasien. Dan kalau itu perlakuannya, percobaannya menimbulkan efek yang berbahaya, maka dia harus lolos dulu dari penelitian laboratorium. Untuk contoh, mencari obat ya untuk menyembuhkan virus COVID-19. Itu obat tidak hanya diracik langsung diteliti pada orang yang sakit COVID, tidak. Itu harus melewati uji laboratorium dulu. Bisa di hewan coba, ya, atau bisa dipreparasi virus, ya. Hewan coba dikasih virus, apakah hewannya sembuh atau mati? Harus seperti itu. Ada tahapannya untuk bisa melakukan penelitian lapangan. Penelitian laboratorium ini sebagian besar lebih senang menggunakan ini karena benar-benar hewan cobanya, objeknya itu terkontrol. Kalau di klinis, berat badan orang berbeda, usia bisa berbeda, ras berbeda, genetik, reaksi gen terhadap obat berbeda. Ya, jadi berapa peneliti mereka nyaman dengan penelitian laboratorium karena seluruh variabel pengganggu bisa dikendalikan. Selanjutnya ada kohort. Ya, ada populasi terjangkau. Kemudian kita identifikasi dari populasi terjangkau itu apakah dia terpajan atau tidak terpajang. Masing-masing diacak, di random. Kita mendapatkan sampel terpajan dan sampel tidak terpajan. Kemudian di follow up. Apakah sampel ini akan menghasilkan keluaran yang positif atau negatif? Contoh, populasi terjangkau. Kita akan meneliti kejadian COVID di Banyumas. Ya, karena kita hanya bisa menjangkau Banyumas, karena kita tinggal di Banyumas, saya tinggal di Jawa Tengah, ya sudah, saya klaster saja, hanya cukup di Banyumas saja, atau di Jawa Tengah saja. Ya, yang bisa kita jangkau. Kemudian diidentifikasi. Dari seluruh penduduk di Jawa Tengah, mana yang terpajan dengan COVID, mana yang tidak terpajan dengan COVID. Kita kelompokkan. Dia pernah kontak dengan penderita, ya, dia dari perjalanan dan sebagainya. Kita klasterkan itu populasi terpajan. Serta populasi yang sama sekali tidak ada kriteria kontak, perjalanan, ya, tanda gejala pada COVID. Masing-masing populasi itu berikutnya kita random untuk mendapatkan jumlah sampel, baik dari kelompok yang terpajan maupun kelompok yang tidak terpajan. Setelahnya, kita beri jeda waktu 14 hari sampai tanda gejala itu muncul, 1 bulan,
ya, tergantung dari kita sendiri, tergantung dari konsep. Munculnya tanda gejala klinisnya itu harapannya berapa lama? Contohlah kalau kasus COVID 14 hari gitu ya. Nah, dari sampel terpajan, orang habis dari perjalanan luar kota, atau pernah kontak dengan penderita, ya, ada demam, ada nyeri tenggorokan dan sebagainya. Itu tadi sampel terpajan. Kita follow up 14 hari. Kita swab. Ya, atau kita rapid test. Apakah dia COVID atau tidak? Itu kohort ke depan. Ya, dari sekarang kita lihat ke depan nanti. Demikian juga pada sampel yang tidak terpajan. Sampel itu ada yang mengeluarkan tanda klinis, muncul tanda klinis COVID atau tidak, walaupun dia sampel tidak terpajan. Jadi makna kohort di sini adalah kita startnya sekarang, kita melihatnya ke depan nanti, setelah periode waktu. Paham ya? Ada hal-hal yang harus diperhatikan pada penelitian kohort. Sampel dimulai dengan adanya pajanan atau tidak. Kedua-duanya harus diambil. Peneliti harus mengetahui status terpajan subjek. Jangan sampai subjek ini berbohong. Bapak ada riwayat hipertensi? Oh, saya nggak tahu. Lah sudah. Oh, saya tidak ada hipertensi. Ya sudah. Ya, maka kita benar-benar harus menggali, mengetahui apakah subjek populasi itu terpajan atau tidak. Ini untuk memperoleh ya subjek terpajan perlu dilakukan pemeriksaan. Ya, yang banyaknya tergantung proporsi pajanan di populasi. Dari seluruh warga Jawa Tengah yang terpapar COVID, yang jelas terpapar COVID sekian, kita proyeksikan berarti yang terpajan sekian ribu, sekian juta. Ya. Kemudian, kohort dapat dilakukan secara retrospektif dengan menggunakan rekam medis atau catatan yang ada. Nah, pada poin keempat ini, bahwa kohort dapat dilakukan secara retrospektif. Kalau tadi tabel yang di bagian depan, ini kohort yang ke depan, bukan retrospektif. Retrospektif menggunakan rekam medis, catatan pasien, atau catatan lainnya. Catatan di posyandu, catatan di bidan, catatan di puskesmas. Ada juga penelitian kasus kontrol. Penelitian kasus kontrol, ada populasi terjangkau. Ya, populasi terjangkau kita identifikasi. Populasi itu terpajan atau tidak, kita randomisasi, mendapatkan sampel. Kemudian kita follow up. Keluarannya positif atau negatif. Apa bedanya dari jenis populasinya dibandingkan dengan kohort? Ada hal-hal yang harus diperhatikan pada kasus kontrol, yaitu pengambilan sampel dimulai dengan identifikasi. Untuk memperoleh kasus perlu memeriksa dan orang yang jumlahnya tergantung prevalensi. Definisi kasus itu sangat penting. Secara ideal, kontrol harus berasal dari populasi yang sama. Kasus itu yang menunjukkan di awal positif, kontrol itu yang di awal negatif. Tidak dapat digunakan untuk menghitung prevalensi. Ada juga metode penelitian cross-seksional. Ada populasi, kita sampel size, ketemu jumlah sampel, ya, kita analisis. Cross-seksional adalah kita hanya mengambil data pada satu sisi saja.
Potong lintang saja. Kalau gambaran mudahnya itu ada bambu panjang. Bambu dari pangkal sampai ujung adalah itu daur hidup manusia. Dari lahir sampai lansia. Oke, saya hanya potong lintang saja. Hanya motong di umur sekarang, 35 tahun. Apakah dia terpajan atau tidak? Sudah begitu saja. Saya tidak memandang masa kecilnya. Saya tidak memandang masa depannya. Saya tidak memandang nanti dia lansia. Tapi saya lihat saat ini. Itulah cross section. Ya, pada usia 35 tahun ini, apakah ada pajanan atau tidak? Apakah dia positif atau tidak? Ada hal-hal yang harus diperhatikan pada cross section, bahwa keluaran dan pajanan diukur pada waktu yang sama. Sehingga bisa saja kurang dapat melihat sebab akibat. Contoh yang penelitian cross section. Hubungan perilaku merokok dengan kejadian hipertensi. Metodenya cross section. Ya, ditanya perilaku rokoknya sekarang. Diukur hipertensinya sekarang. Bisa jadi ada orang yang ngerokok belasan tahun tanpa hipertensi. Bisa jadi orang rokok baru 6 bulan tapi sudah hipertensi. Paham ya? Jadi ini tidak bisa melihat sebab akibat dari variabel tersebut. Ini banyak digunakan pada survei. Umumnya sulit digunakan, metode sampel, ada stratifikasi, ada klaster, dan gabungan. Dapat digunakan untuk menghitung prevalensi. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat belajar. Semangat belajar sepanjang hayat. Dan ingat subscribe ya, sehingga kalian tidak terlewat pada topik-topik pembelajaran berikutnya. Semangat selalu. Bila ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.